Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Braille Matande, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Melalui video ini saya akan mempresentasikan paper yang kami buat sebagai tugas dari mata kuliah Mekanika Tanah 2 yang berjudul Stabilitas Lereng. Pendahuluan. Gerakan tanah dapat diidentifikasi melalui tanda-tanda sebagai berikut: munculnya retak tarik dan kerutan-kerutan di permukaan lereng, patahnya pipa dan tiang listrik, miringnya pepohonan, perkerasan jalan yang terletak pada timbunan mengalami amblas, rusaknya perlengkapan jalan seperti pagar pengaman dan saluran drainase, tertutupnya bangunan ekspansi pada plat jembatan, hilangnya kelurusan atau fondasi bangunan, tembok bangunan retak-retak dan dinding penahan tanah retak serta miring kelimpan. Haryatmo 2012. Kerentanan lereng terhadap gerakan tanah didefinisikan sebagai kecenderungan lereng dalam suatu wilayah atau zona untuk mengalami gerakan tanpa mempertimbangkan risikonya terhadap kerugian jiwa atau ekonomi. Apabila aspek risiko tersebut manusia diperhitungkan, maka lebih tepat diterapkan istilah kerawanan. Lereng adalah suatu bidang permukaan tanah yang menghubungkan permukaan tanah yang lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Lereng adalah bidang miring yang menghubungkan bidang-bidang yang lain yang mempunyai elevasi yang berbeda. Konsep analisis lereng. Analisis stabilitas lereng mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan konstruksi sipil. Perencanaan yang diinginkan, misalnya lereng yang terlalu curam, dilakukan pemotongan bukit atau kondisi lain yang membutuhkan timbunan dan lain sebagainya. Tujuan dari analisis stabilitas lereng yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami perkembangan dan pembentukan lereng alami dan proses yang terjadi pada kondisi alam yang berbeda. Yang kedua, menentukan stabilitas lereng pada kondisi jangka pendek atau short term dan jangka panjang atau long term. Yang ketiga, menentukan kemungkinan terjadinya keruntuhan pada lereng alam maupun lereng buatan. Yang keempat, menganalisis dan memahami mekanisme keruntuhan dan faktor penyebab yang menyebabkannya. Jenis keruntuhan lereng. Pertama, keruntuhan batu dan batuan atau rock falls or topless. Yang kedua, keruntuhan permukaan lereng atau superficial slope failure. Yang ketiga, keruntuhan lereng keseluruhan atau gross slope failure. Yang keempat, gelincir atau landslide. Yang kelima, aliran tanah atau debris flow. Yang keenam, pergeseran atau creep. Bentuk keruntuhan lereng. Berdasarkan bentuk dari bidang runtuhnya, keruntuhan lereng dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu: yang pertama, keruntuhan bidang datar. Yang kedua, keruntuhan lingkaran. Yang ketiga, keruntuhan tak teratur. Faktor penyebab keruntuhan lereng. Faktor yang pertama yaitu gangguan luar. Gangguan luar adalah semua gangguan luar struktur lereng, baik yang diakibatkan oleh alam maupun buatan. Gangguan luar yang dapat menurunkan faktor keamanan atau stabilitas lereng adalah: yang pertama, getaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti lalu lintas, ledakan dan lain-lain, dan gempa bumi. Yang kedua, beban tambahan yang terutama yang diakibatkan aktivitas manusia seperti pembuatan gedung atau bangunan dan penimbunan benda-benda di atas lereng. Yang ketiga, hilangnya penahan lateral pada kaki lereng yang dapat disebabkan oleh pengikisan atau erosi, penggalian, dan aktivitas lainnya. Yang keempat, hilangnya pelindung atau tumbuhan penutup pada badan lereng yang pada gilirannya memudahkan penyebab lain merusak stabilitas. Gangguan yang kedua yaitu gangguan dalam. Yang pertama, penurunan dan peningkatan kadar air dalam tanah. Yang kedua, naiknya massa jenis tanah akibat terisinya rongga pori air tanah. Yang ketiga, larutnya zat perekat pada butiran pasir atau cemented agent yang menyebabkan hilangnya ikatan antar butiran pasir. Yang keempat, naiknya muka air tanah yang menyebabkan berkurangnya tekanan efektif tanah. Yang kelima, pengembangan tanah. Yang keenam, surutnya muka air. Yang ketujuh, likuifaksi.
Identifikasi faktor pengganggu lereng. Sejumlah faktor-faktor dapat dikelompokkan berdasarkan asal dan jenis sumber penyebabnya, yaitu yang pertama topografi, yang kedua geologi, yang ketiga air dalam tanah, yang keempat cuaca, kelima getaran, dan keenam sejarah waktu. Cara analisa kemantapan atau stabilitas lereng terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengamatan visual, kedua penggunaan komputansi, yang ketiga menggunakan grafik, yang keempat menggunakan software komputer antara lain Plexis, Exaltable, Resubstab, dan lain-lain. Metode analisis kestabilan lereng. Yang pertama, metode Fillenius. Metode Fillenius atau ordinary yaitu ordinary method of size yang diperkenalkan pertama oleh Fillenius 1927-1936 berdasarkan bahwa gaya memiliki sudut kemiringan paralel dengan dasar irisan FK dihitung dengan keseimbangan momen. Yang kedua, metode Bishop Simplified. Metode ini pada dasarnya sama dengan metode Swedia atau Fillenius, tetapi dengan memperhitungkan gaya-gaya antar irisan yang ada dengan asumsi bahwa gaya geser antar irisan sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Metode Bishop mengasumsikan bidang longsor berbentuk busur lingkaran. Yang ketiga, metode Mergenstein-Price. Metode ini adalah salah satu metode yang berdasarkan prinsip kesetimbangan batas yang dikembangkan oleh Morgenstern dan Price pada tahun 1965, di mana proses analisanya merupakan hasil dari kesetimbangan setiap gaya-gaya normal dan momen yang bekerja pada tiap irisan dari bidang kelongsoran lereng tersebut, baik gaya geser antar irisan dan gaya normal antar irisan. Perbaikan stabilitas lereng. Umumnya metode stabilitas lereng dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metode hidrologi, yaitu dengan cara menurunkan muka air tanah atau menurunkan kadar air tanah pada lereng. Yang kedua, metode geometri, yaitu perbaikan lereng dengan cara merubah geometri lereng. Yang ketiga, metode kimia dan mekanis dengan cara grouting semen dan mendapatkan kuat geser tanah atau memasang bahan tertentu seperti tiang di dalam tanah. Kesimpulan. Yang pertama, lereng adalah suatu bidang permukaan tanah yang menghubungkan permukaan tanah yang lebih tinggi dengan permukaan tanah yang lebih rendah. Lereng adalah bidang miring yang menghubungkan bidang yang lain mempunyai elevasi yang berbeda. Lereng berbentuk secara alamiah maupun dengan bantuan manusia. Yang kedua, tujuan dari analisis stabilitas lereng yaitu memahami perkembangan dan pembentukan lereng alami dan proses yang terjadi pada kondisi alam yang berbeda, menentukan stabilitas lereng pada kondisi jangka pendek dan jangka panjang, menentukan kemungkinan terjadinya keruntuhan pada lereng, alam maupun buatan, dan menganalisis serta memahami keruntuhan dan faktor yang menyebabkannya. Yang ketiga, metode analisis lereng antara lain metode stabilitas lereng diantaranya Fillenius atau ordinary, metode Bishop atau simplified, dan Morgenstern-Price. Saran. Yang pertama, diperlukan ketelitian untuk melakukan uji sampel di laboratorium guna mendapatkan hasil data yang konkret. Yang kedua, lereng yang berada pada kondisi tidak stabil dapat menyebabkan kelongsoran, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan penduduk di sekitarnya. Untuk itu, perlu dilakukan pembangunan dinding penahan tanah untuk membantu dan mencegah terjadinya kelongsoran pada lereng.